Anda kembali di berita utama bersama saya Asri Gunawan. Sebuah keluarga di Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat diteror sejak 4 tahun lalu. Yang mengesalkan, teror itu datangnya dari tetangganya sendiri yang dipicu perselisihan menahun. Bentuk teror yang dialami keluarga itu menjadi sorotan setelah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi tetangganya viral di media sosial. Apa saja terornya dan apa yang memantik tindakan tak bertanggung jawab itu? Dalam rekaman CCTV yang beredar, tetangga tersebut tertangkap kamera mondar-mandir di depan rumah tetangganya. Ia bahkan terekam tengah melemparkan helm ke arah rumah tetangganya sendiri. Aksinya sempat ditahan sejumlah warga tapi tidak mempan. Tak sampai di situ saudara, pelaku juga melakukan tindakan anarkistis berupa perusakan pagar rumah korban. Pemilik rumah juga menunjukkan sampah yang dibuang tetangga ke rumahnya. Pelaku juga sering memaki-maki tanpa alasan jelas. Ada dilempar helm tuh ada. Ini sudah berapa kali kejadian Mbak? Wah udah sering, udah banyak sering. Yang namanya dia buang sampah kotoran apa di segala telur ada sekitar 6-7 paling depan tujuh kali itu udah dengan Sudah dulu sudah sempat dimediasi. dulu udah kerusakan udah kita dandanin sendiri. Nah sekarang dia ngerusakin lagi itu pagar yang ujung itu ada. Tapi sudah seperti mediasi oleh pihak kelurahan atau pihak Dulu udah Babinsa RT RW udah di mediasi, cuman hantengnya di itu cuman paling seminggu, habis itu dia ngoceh-ngoceh. Keluarga Suraji tak pernah menyangka bertahun-tahun diteror tetangganya. Rupanya teror bermula pada 2022 silam akibat kesalahpahaman. Salah paham itu pun sempat selesai setelah dimediasi pengurus RT dan RW. Tetapi teror tak berhenti di situ. Intimidasi demi intimidasi terus terjadi. Dari sisi saya jarang di rumah juga, nggak ada sih dari saya. Saya pun nggak kenal keluarganya, namanya pun nggak kenal. Ya itu. Udah berapa lama Mbak diganggu kayak gitu Mbak? Karena pindah sini dari 2015, ketika 2017 saya ke luar negeri sampai 2024. Jadi saya ya tiap tahun ada aja, tiap bulan ada aja, tiap minggu ada aja. Mediasi sudah, diomongin baik-baik sudah, kita nggak aware juga sudah, sampai keran yang di kolam kita kencengin suara biar nggak dengar suara sebelah pun sudah. Puncak teror terjadi sekitar tahun 2024 ketika rumah mereka mengalami kerusakan saat sebagian anggota keluarga sedang berlibur di luar kota. Pagar rumah rusak. Peristiwa itu kemudian mendorong keluarga Suraji memasang 4 unit CCTV untuk merekam aktivitas di sekitar rumah. Dari situlah keluarga Suraji mendapati bukti teror dari tetangganya dalam bentuk rekaman CCTV. Perselisihan antar tetangga ini terjadi bertahun-tahun sejak 2022. Konflik memanas di 2024 saat Suraji sempat menegur tetangganya yang memutar musik terlalu keras. Hingga terlontar kata yang dianggap tetangganya menyinggung perasaan. Berbagai upaya mediasi telah dilakukan sejak itu, tetapi konflik tak kunjung mereda. Yang si korban sekarang ini katanya sempat ngucap stres. Nah, rupanya sampai saat ini itu bahasa stres itu masih gimana ya? Jadi buat selalu dendam aja gitu. Dan saya sering dilaporkan juga sebetulnya kejadian-kejadian berikutnya, cuma saya nggak pernah. Karena memang kita juga bingung gitu penanganan dari gimana. Karena memang kita damaikan, mereka peluk-pelukan, saling maafin, ya besok kejadian lagi. Memang anak kita memang ada punya kelainan. Bahkan waktu itu sempat ibunya juga sempat kena tonjok juga kalau nggak salah. Pada saat kejadian pertama yang saya damaikan itu.
Novita yang merupakan anak korban mengaku kondisi itu membuat keluarganya merasa tidak nyaman berada di rumah. Mereka lebih sering menutup pintu rumah atau memilih keluar meski tidak memiliki keperluan. Kondisi inilah yang akhirnya membuat Novita mengusulkan kepada kedua orang tuanya agar rumah mereka dijual saja. Tetapi setelah memasang spanduk kecil yang menandakan rumah hendak dijual, tetangganya lagi-lagi melakukan intimidasi. Ya normal person ini buat apa sih gitu, ya kan? Ini masalah sampai dilaminating dan saya tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Dan ini termasuk salah satunya teror kan? Karena mengintai dari kebagusan Megawati, area yang rame dikelilingin sama saudara, bela-belain ngejauh ke sini biar hidup tenang, nggak diusik atau nggak diganggu atau segala macam. Karena ya itu dari buat ngumpul keluarga besar enak, adem, lokasinya masih dikelilingin asri. Makanya pas kesini dengan kondisi seperti ini setiap saat, ya capek juga. Konflik antar tetangga kembali memanas hingga puncaknya pada 15 Juli 2026. Tetangga Suraji merusak pagarnya. Anak korban menyebut keluarganya trauma dengan kejadian yang mengganggu kenyamanan mereka. Terlebih lagi dengan viralnya kasus ini. Mungkin orang tua saya stres kali ya, bisa dibilang tertekan juga dengan adanya. Iya. Sampai kemarin ulang tahunnya, dia nangis-nangis. Melihat orang sebanyak kayak dari media, makasih orang banyak. Ya dia sedih, dia nangis. Kenapa ini bisa terjadi gitu? Dia cuma pengen hidup tenang doang. Merasa sudah sangat keterlaluan, tindakan teror tetangga, Suraji dan keluarganya melapor ke polisi. Mereka melaporkannya ke Polres Metro Depok tentang perusakan rumah dan intimidasi yang dilakukan sang tetangga. Rame. Polisi terus mendalami perkara dugaan intimidasi dan perusakan rumah satu keluarga oleh tetangganya sendiri di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 6 saksi telah diperiksa untuk kepentingan penyelidikan. Meski video intimidasi dan pengancaman viral dan telah dilaporkan ke polisi, keluarga Suraji masih saja mendapatkan intimidasi dari tetangganya. Polres Metro Depok memeriksa pria inisial F, tetangga yang dilaporkan Suraji karena telah meneror keluarganya. Pemeriksaan difokuskan pada pendalaman motif. Selain itu, polisi juga memeriksa kejiwaan terlapor karena teror yang dilakukannya kepada tetangganya kerap berulang. Untuk pemeriksaan dari hari Kamis sampai dengan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sejumlah 6 orang. Baik dari pihak tetangga, RT RW sudah kita mintai keterangan saksi. Memang benar, dapat kami tambahkan juga permasalahan ini memang sudah timbul ataupun dimulai dari tahun 2024 dan juga sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pihak RT RW dan juga pihak Babin Kamtibmas dan juga Babinsa. Namun peristiwa ini ataupun peristiwa lainnya kerap terjadi lagi sehingga akhirnya korban membuat laporan polisi di Polres Metro Depok. Saudara, tetangga adalah keluarga terdekat. Sudah sewajarnya antar tetangga harus rukun sebab sewaktu-waktu kita akan membutuhkan bantuan mereka karena manusia sejatinya adalah makhluk sosial. Berbaik-baiklah dengan tetangga, jaga keharmonisan antar tetangga demi terciptanya lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan aman. Tetaplah bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi Istana buka suara soal posisi kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang tak sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna.
Saya pilih